Oke, Sobat Jejak 98. Hari ini saya berada di Lopana, tepatnya di rumah dari keluarga Ibu Tuwo. Nah, oke, selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Sore. Nah, Ibu, saya ingin mengenal lebih jauh sebenarnya Ibu itu berkeluarga berapa orang dan kemudian memiliki lahan yang cukup banyak, ada sekitar 10 ini saya lihat sertifikatnya, sertifikat 51, 196, 85, 138, 156, 139, 86, 153, 154, 155 yang semuanya diduga bermasalah atau sebagian besar bermasalah, tetapi fokus hari ini ada yang sudah berproses di Polres dan kelanjutannya seperti apa memang masih berjalan. Nah, kita akan fokus pada sertifikat 85 atas nama Ibu Min Leleng. Nah, Ibu bisa ceritakan dulu berapa keluarga, kemudian kenapa ini sertifikat ini yang menjadi utama untuk dilakukan upaya-upaya hukum. Kami dari ahli waris semuanya ada 10 Pak, yang 2 sudah almarhum. Nah, sekarang sertifikat atas nama dari ibu kami yang bernama Min Leleng. Kalau bisa. Oke, coba Ibu tunjukkan. Nah, ini sertifikat dari Ibu Min Leleng. Nah, oke. Sertifikat nomor 85. Nah, bagaimana masalahnya kemudian ini Ibu lakukan dan Ibu dapatkan apa sebenarnya dari sertifikat ini? Nah, awalnya kami ditunjukkan oleh Yodi beberapa akte jual beli, dan itu dia gunakan menunjukkan kepada kami beberapa akte jual beli ini, dan kami melihat. Nah, setelah itu kami cek di kecamatan. Nah, kecamatan apa benar itu ada transaksi ahli dari sertifikat ini kemudian dialihkan menjadi milik tertentu sehingga lahirlah AJB tadi. Nah, AJB apa yang lahir dari sertifikat 85 ini, Bu? Nah, AJB pertama adalah 133 tahun 1998. Di dalam AJB tersebut yang menjual menurut AJB ini ya, yang menjual Min Betsy Leleng kepada Rin Tuwo. Rin Tuwo. Nah, Rin Tuwo ini membeli kepada Mama, ibu kami. Ibu dari ke-10 ahli waris. Nah, apa yang Ibu lihat dari kejanggalan pembelian ini kemudian Ibu lakukan upaya hukum? Ya, ini kejanggalannya begini Pak. Ini tanda tangan asli dari orang tua kami. Ini lihat tanda tangan asli yang mana ini, Bu ya? Iya, yang ini ada ini ada B M Leleng. Oke. Nah, terus kemudian Ibu dapatkan di AJB itu. Ya. AJB 133 seperti apa tanda kita dapatkan AJB di 133 ya, yang menjual Min Betsy Leleng kepada Rin Tuwo. Nah, ini tanda tangannya. Nah, sangat berbeda. Jadi berbeda antara tanda tangan asli ini dengan tanda tangan AJB jual beli, sehingga kemudian Ibu meragukan bahwa ini palsu. Iya. Nah, oke. Dan itu kemudian apakah Ibu pernah melaporkan ke polisi tentang
adanya pemalsuan atas AJB 133 ini? Sudah pernah Pak. Iya. Dan ini kita laporkan pada tahun 2017. Iya. Bulan November. Nah, setelah diproses dilakukan lab 4 kan. Lab 4. Dari hasil lab 4 itu bagaimana? Dari hasilnya Makassar ya. Hasilnya tidak identik. Oh, jadi tanda tangan Sesuai dari dengan kedua ini, tanda tangan ini berdasarkan hasil lapor tidak identik. Artinya salah satunya telah dipalsukan. Ya, benar. Oke. Nah, kemudian gimana lagi ceritanya, Bu? Nah, tapi proses hukumnya bagaimana? ini semua Pak Sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan yang Ke 13 sudah dilaporkan ke Propam Polda. Iya. Propam Polda. Apakah sudah diadakan pemeriksaan juga? Sudah. Oke, bisa kita lihat SPH2P yang sudah dilaporkan. Yang surat itu. Oh ya. Oke. Jadi ini hasil pemeriksaan di Propam Polda. Ini ya oke. Ini hasil surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Propam Polda pada 17 Maret 2022. Ini hasilnya 133. 7 Maret. Oke. Nah, kemudian setelah ini Ibu masih menunggu ya yang 13. Ya, kita menunggu. Lagi menunggu. Oke. Nah, kemudian setelah itu Ibu mendapatkan apa lagi dari sertifikat 85 ini yang Ibu merasa dipalsukan? Nah, ada akte jual beli 186 juga. 186 terkait dengan sertifikat 85 ini. 85 atas nama Ibu. Ya. Bahwa di sini 186 objek yang sama Pak ya? Iya. Sertifikat ini 186. Kemudian apa yang Ibu lihat kejanggalannya terkait dengan sertifikat 85? Ini tanda tangan sangat berbeda Pak. Jadi ini tanda tangan palsu juga. Ya. Gitu ya. Oke, mana ini Ibu? Di sini apa? Min Leleng. Min Leleng, sudah tidak ada B-nya? Tidak ada. Ini nah yang aslinya? Aslinya BM Leleng. Oke, yang ini asli. Jadi ada sertifikat lagi 186 yang palsu, ternyata ini tanda tangannya juga berbeda. Nah, 186 ini apakah sudah dilaporkan tentang dugaan pemalsuan, Ibu? Ini Pak ya, yang pembeli. Oke, pembelinya. Penjual Min Beleleng. Ya. Pembeli Shedi R Watung. Ini Nah, ada di sini. Oke, kemudian. Ini cucu. Oke, kemudian itu pernah dijual lagi ke. Setelah itu Pak, mereka sudah ada peralihan hak. Nah, peralihan hak dari Shedi Mama dulu ya, tadi ya, AJB 186. Dia pakainya 186. Ya. Shedi, pembeli Shedi. Jadi sudah dialihkan. Ini. Kemudian Shedi alihkan lagi ke Yodi Watung. Shedi Watung, Yodi Watung. Dengan AJB 26. Dengan AJB 26. Nah, tapi yang dipalsukan ini di Shedi ini. Iya. Oke. 186. Oke. Nah, gimana? Apakah ini sudah dilaporkan juga, Bu? Ini sudah pernah kami laporkan. Sudah laporkan. Iya. Nah, terus? Ya. Sudah sampai di mana? Sejauh mana pemeriksaannya dilaporkan kemana waktu itu? Di Polres Minsel. Polres Minsel. Nah, terus kemudian sampai sekarang? Tidak ada kelanjutan. Dihentikan. Dihentikan. Nah, kemudian upaya hukum apa lagi yang Ibu lakukan setelah itu? Ya, kita sudah laporkan ke Propam. Nah, di Propam sudah diperiksa nggak? Sudah. Oke. Nah, hasil pemeriksaannya? Menunggu Pak. Oh, jadi belum ada SP2HP yang belum seperti ada. di
lakukan pemeriksaan terhadap AJB 133. Iya. Jadi 186 ini ibu lagi menunggu proses atau hasil pemeriksaan dari Propam Dari Polda. Propam. Nah, apakah ibu juga menemukan bahwa ada kejanggalan terkait dengan yang diduga palsu? Ini ada lagi satu, Pak. Oh, ada satu palsu lagi. AJB 136. Oke, ini jadi ada satu AJB 136 milik siapa? Ini atas nama kakak kami Altin. Ya, Altin. Tuo. Terus? Nah, di sini ada penjual Altin Tuo kepada Yodi Watung. Oh, jadi ada penjualan lahan dengan AJB 136 atas nama Altin Tuo kepada Yodi Watung. Apanya yang ibu bilang palsu? Tanda tangan, Pak. Ya. Tanda tangannya, ya. Ini tanda tangan asli dari kakak kami. Jadi ini ada salah satu sertifikat tanah yang memang belum diproses hukum, tetapi ditemukan ada juga ada dugaan pemalsuan tanda tangan atas nama Altin Tuo kepada Yodi Watung. Ternyata tanda tangan AJB-nya berbeda. Saudara Altin Tuo dengan KTP-nya. Nah, ini ada perbedaan. Nah, kemudian di luar ada pemalsuan yang diduga atas AJB 136 ini dengan tanda tangan yang dipalsukan oleh siapa, entah mungkin bisa Yodi atau pihak lain yang bekerja bersama-sama memalsukan tanda tangan dari Altin Tuo ini. Apalagi yang ibu lihat janggal atau diduga kuat sangat palsu? Nah, di sini kami temukan surat keterangan dari Kecamatan Tumpaan bahwa akte jual beli nomor 136 tanggal bulan Oktober 1998, pihak pertama penjualnya Katoce Sembayang dan pihak kedua pembeli Simon Tagupia, lokasi Desa Raprat. Bukan Maasin. Oke, jadi ibu mendapatkan dua kejanggalan lagi bahwa diduga akte jual beli antara Altin dan Yodi Watung baik tanda tangan palsu, ternyata nomor yang terregistrasi di kecamatan bukan atas nama proses penjualan antara Altin dengan Yodi, tetapi justru nomor akta jual beli atas nama orang lain. Nah, ini akta jual beli nomor 136 sebagaimana dikeluarkan surat keterangan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Tumpaan, surat keterangan nomor 01 garing SK garing TPN garing 1 garis datar 2018 yang ditandatangani oleh Camat Tumpaan. Nah, jadi ini akte 136 AJB 136 kuat dugaan palsu. Tetapi apakah ini sudah dilaporkan mengenai pemalsuan ini? Ini belum kami laporkan, belum Pak. Dilaporkan. Nah, terkait dengan ini lahan milik siapa? Keluarga juga, ada ibu atau gimana? Lahan dari keseluruhan ini kan lahan dari orang tua kami semua. Artinya belum ada pembagian. Belum ada. Sehingga kemudian ibu berhak melakukan komplain. Ya, benar. Oke. Jadi ini lahan-lahan yang sudah AJB-kan atas nama atau numpang nama-nama kakak beradik, tetapi sebenarnya secara resmi, secara patut belum dilakukan pembagian. Nah, beberapa indikasi-indikasi yang kuat dugaan adalah AJB itu dilakukan dengan memalsukan tanda tangan ataupun melakukan penipuan atas nomor register di desa. Nah, kemudian apalagi ibu lihat yang berbeda? Katanya 186 juga di luar tanda tangan palsu itu juga tidak terdaftar di dalam register daftar register kecamatan. Bisa ibu tunjukkan itu mana? Ini keterangan. Ini buku register akte tanah Kecamatan Tumpaan tahun 1998 hanya sampai pada nomor 163. Oke. Kenapa ada 186? Oke. Nah, ada
dugaan makin kuat tentang pemalsuan di akte jual beli 186 yang ternyata bukan hanya tanda tangan palsu, dia juga tidak terdata di dalam register kecamatan. Nah, ini juga memang berarti ada pendaftaran yang manipulatif, karena dalam surat keterangan dari Kecamatan Tuban menyatakan bahwa buku akta register akta tanah Kecamatan Tuban tahun 1998 hanya sampai pada nomor 163. Nah, itulah memang problem-problem yang 186 ini Bu tadi sudah berproses di Polda dan kemudian diperiksa oleh pihak Propam yang sampai saat ini belum ada SP2HP-nya atau pemberitahuan hasil penyelidikannya. Kira-kira harapan apa yang Ibu lakukan? Itu sudah berapa lama? Dan harapan apa yang Ibu bisa lakukan pesan ini kepada Propam Polda? Pada saat pemeriksaan Propam Sulut, kurang lebih sudah hampir 2 bulan Pak. 2 bulan ini, oke ya. Nah, harapan kami mohon kepada Bapak Kapolda Sulut untuk memperhatikan laporan kami terkait hasil pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti oleh Propam Sulut. Oke, demikian penyampaian harapan dari Ibu Meita dan saudara-saudara yang lain. Kebetulan ini tidak sempat didampingi terkait dengan ada 3 AJB yang diduga palsu, walaupun yang satu rencananya akan dilaporkan juga karena di samping tanda tangan palsu tidak tercatat juga tercatat atas nama register orang lain. Nah, ini sangat luar biasa pemalsuannya. Ada apa sebenarnya di balik itu? Mungkin apakah ada uang bermain? Termasuk kemudian ini juga yang sementara bergulir 133 dan 186 diharapkan bisa diselesaikan oleh pihak Polda sehingga kemudian pemenuhan rasa keadilan masyarakat untuk itu bisa segera selesai. Oke Ibu, kira-kira apa lagi harapan-harapan Ibu ke depan dari semua problem hukum yang Ibu hadapi? Ya, harapan kami mohon dengan kerendahan hati kami agar supaya semua ahli waris boleh melihat semua masalah ini harus diperhatikan oleh Bapak Kapolda. Termasuk juga kami mohon kepada Bapak Kapolri, Bapak Presiden, tolong bantu ahli waris yang sudah berjuang, dan kami mau meminta keadilan. Di mana keadilan ini? Di mana kami mau mencarikan keadilan ini, Pak? Mohon bantu kami, Pak. Terima kasih. Oke, demikian harapan-harapan keluarga Tuo bersaudara terhadap adanya mafia hukum yang bermain sampai di tingkat kepolisian yang masih bergulir, dan termasuk mafia tanah yang bermain memanipulasi seluruh dokumen-dokumen tanah sehingga kemudian ini tidak menjadi kemudian fenomena yang dimana pemenuhan rasa keadilan masyarakat harus selalu dibiarkan atau bahkan tidak ada penyelesaian hukum. Nah, harapan keluarga di sini kiranya seluruh upaya untuk memenuhi rasa keadilan ini bisa berjalan dengan baik oleh para aparat hukum terkait dari Polres Minahasa Selatan, Polda Sulawesi Utara, dan Kapolri bahkan kiranya ini bisa turut memberikan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terima kasih, saya Dik Poleuru melaporkan dari Lopana. Terima kasih.